Berdasarkan rilis yang dikeluarkan hasil rekapitulasi sementara verifikasi dokumen klub ESL 2015 per 20 Februari 2015 yang menjadi versi penilaian BOPI, Sriwijaya FC belum memenuhi 4 syarat berdasarkan poin kedua, yakni Sriwijaya FC PT Sriwijaya Optimis Mandiri dengan kekurangan laporan pajak, kontrak pemain dan pelatih serta kegiatan sosial. Sekretaris tim SFC Ahmad Haris mengatakan, menyikapi permasalahan ini Sriwijaya FC sudah melakukan rapat bersama manajemen mulai dari presiden klub hingga jajaran para direkturnya dan manajer SFC. Permasalahan ini sendiri memberikan pelajaran bagi seluruh klub ESL 2015. Tentunya hal ini bisa menjaga kualitas sepak bola di Indonesia dan ini sendiri demi kebaikan sepak bola dan olahraga di Indonesia juga. Mungkin kita ambil positifnya aja ya. Mungkin ini untuk ke depan ngelihat kemarin kita harus akui ada beberapa tim-tim yang ada beberapa syarat itu yang memang tidak penuhi untuk segi profesionalnya. Nah, itu mungkin ini untuk memperbaiki untuk ke depannya lebih maju sepak bola Indonesia. Kita ambil positifnya ke sana aja. Sementara itu pelatih kepala Sriwijaya FC Benny Dolo mengungkapkan mundurnya Kick-Off Indonesia Super League 2015 membuat dirinya terpaksa mengubah program latihan yang telah disusun. Pihaknya pun akan mensiasati dengan menggelar laga uji coba, begitupun dengan wacana manajemen SFC yang akan menggelar turnamen pramusim Gubernur Cup. Saat ini pihaknya masih fokus dengan latihan set-piece bagi para penggawa SFC. Mundurnya ESL juga bagus memberikan waktu bagi Goran untuk beradaptasi sehingga bisa semakin memantapkan tim. Ya, tidak ada masalah ya, kalau kita lihat perkembangan dari hari ke hari tidak ada masalah. Yang jadi persoalan kita harus bisa merubah kembali program kita yang seharusnya sudah masuk di dalam peak perform mereka ya. Kita mesti turun lagi ke bawah. Karena mempertahankan peak itu kan nggak bisa terus menerus kan. Justru itu rawan cedera, jadi kita mesti turun dulu. Ya iya, tentunya uji coba itu sangat penting. Uji coba di kandang sendiri dan di luar kandang itu sangat penting sekali. Kita lihat perkembangan dulu karena sampai hari ini kan belum ada gambaran yang sesungguhnya mengenai pramusim itu seperti apa. Mungkin kita akan melakukan turnamen atau seperti apa juga belum ada. Jadi kita tunggu perkembangan karena schedule juga rencana tanggal 4 baru muncul kembali schedule yang baru. Sementara itu Ferdinand Sinaga menilai ada sisi positif dan negatif dari mundurnya Kick-Off ESL ini. Pihak terkait bisa menyelesaikan berbagai permasalahan seperti pembayaran hutang gaji pemain hingga pemantapan tim. Meski hal ini dikhawatirkan akan berujung membuat para pemain jenuh. Kita gak ada masalah sih. Kalau dari pemain, saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain gak ada masalah. Karena pengunduran ini kan ada positifnya juga. Dan semua satu itu kan ada satu keputusan itu pasti ada pro kontra. Ada positif, ada negatifnya. Mungkin itu yang kita masih tetap latihan ya kita harus itu. Positifnya bagi teman-teman yang mungkin dalam gajinya agak terlambat di klub tahun lalu, mungkin itu ada positif ya, bisa diselesaikan dan sepak bola kita nggak ada lagi penunggakan di dalam liga seperti tahun kemarin kita dengar banyak kan, nggak ada lagi yang mati, nggak ada lagi yang meninggal karena penunggakan kan, kita mungkin dari segi negatifnya kita Sriwijaya ini kan udah matang lah. Kalau menurut saya udah matang. Kita udah siap turun di laga pertama untuk bermain di kompetisi. Tetapi kesiapan kita yang matang ini tertunda lagi. Sehingga kita pasti dikasih libur beberapa hari dan kondisi mungkin turun lagi.